Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami berupa rangkuman software testing chapter 19, 20, dan 21. Perkenalkan anggota kelompok kami ada Muhammad Reza Falhalafi, Aji Budi Nagoro, Muhammad Afazam Zola, dan Muhammad Fatan. Software testing komponen level akan dijelaskan oleh Muhammad Dafazam Zola. Kepada Muhammad Dafazam Zola dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini ada software testing atau komponen level. Pengujian komponen perangkat lunak menggabungkan strategi yang menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari pengujian. Ketika langkah-langkah ini direncanakan dan kemudian dilakukan, dan berapa banyak usaha, waktu, dan sumber daya yang dibutuhkan, dalam pengujian strategi, pengujian komponen perangkat lunak mengimplementasikan kumpulan taktik pengajian komponen yang membahas perencanaan pengujian, desain kasus pengujian, pelaksanaan pengujian, dan pengumpulan dan evaluasi data yang dihasilkan. Baik strategi dan taktik pengujian komponen dipertimbangkan dalam bab ini. 19.1 Pendekatan strategis untuk pengujian perangkat lunak. Poin pertama, untuk melakukan pengujian yang efektif, Anda harus melakukan tinjauan teknis. Poin kedua, pengujian dimulai pada tingkat komponen dan bekerja dalam kutip keluar menuju integrasi seluruh sistem berbasis komputer. Poin ketiga, teknik pengujian yang berbeda sesuai untuk rekayasa perangkat lunak yang berbeda pendekatan dan pada titik waktu yang berbeda. Poin keempat, pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak dan dalam kurung untuk proyek besar kelompok tes independen. Poin kelima, pengujian dan debugging adalah aktivitas yang berbeda, tetapi debugging harus diakomodasi dalam strategi pengujian apapun. 19.1 Verifikasi dan validasi. Verifikasi mengacu pada serangkaian tugas yang memastikan bahwa perangkat lunak dengan benar mengimplementasikan fungsi tertentu. Validasi mengacu pada set tugas yang berbeda dengan memastikan bahwa perangkat lunak yang telah dibangun dapat dilacak ke persyaratan pelanggan. Verifikasi dan validasi mencakup beragam aktivitas. Ada teknis tinjauan, audit kualitas, dan konfigurasi. Audit kualitas dan konfigurasi, pemantauan kerja, simulasi, studi kelayakan, tinjauan dokumentasi, tinjauan basis data, analisis algoritme, pengembangan pengujian, pengujian kegunaan, pengujian kualifikasi, pengujian penerimaan, dan pengujian instalasi. Pengorganisasian untuk pengujian perangkat lunak dari sudut pandang psikologis, analisis, dan desain perangkat lunak dalam kurung bersama dengan pengkodaan tutup kurung adalah tugas yang konstruktif. Rekayasa perangkat lunak menganalisis, memodelkan, dan kemudian membuat program komputer yang didokumentasinya. Seperti pembuat apapun, insinyur perangkat lunak bangga dengan bangunan yang telah dibangun dan terlihat curiga pada siapa saja yang mencoba untuk meruntuhkannya. Pada saat pengujian dimulai, ada upaya halus namun pasti untuk dalam kutip memecah hal yang telah dibangun oleh insinyur perangkat lunak. Dalam sudut pandang pembangun, pengujian dapat dianggap dalam kurung psikologis destruktif. Jadi, pembangun melangkah ringan, merancang dan melaksanakan tes yang akan menunjukkan bahwa program bekerja, bukan untuk mengungkap kesalahan. Sayangnya, kesalahan akan tetap ada, dan jika insinyur perangkat lunak tidak menemukannya, pelanggan akan menemukannya. Gambaran besar. Proses perangkat lunak dapat dilihat sebagai spiral yang diilustrasikan pada gambar. Awalnya rekayasa sistem mendefinisikan peran perangkat lunak dan mengarah ke analisis kebutuhan perangkat lunak, di mana domain informasi, fungsi, perilaku, kinerja, kendala, dan kriteria validasi untuk perangkat lunak ditetapkan. Bergerak ke dalam sepanjang spiral, Anda sampai pada desain dan akhirnya ke pengkodaan. Untuk mengembangkan komputer perangkat lunak, Anda berputar ke dalam di sepanjang garis arus yang mengurangi tingkat abstraksi pada setiap belokan. Kriteria selesai. Sebuah pertanyaan klasik muncul setiap kali pengujian perangkat lunak dibahas. Kapan kita selesai pengujian? Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah cukup menguji? Sayangnya tidak ada yang pasti menjawab pertanyaan ini, tapi ada beberapa tanggapan pragmatis dan upaya awal pada bimbingan empiris. Meskipun beberapa praktisi akan berdebat dengan tanggapan ini, Anda merupakan kriteria yang lebih ketat untuk menentukan kapan pengujian telah memadai telah dilakukan.
statistik pendekatan jaminan kualitas menyarankan teknik penggunaan statistik yang menjalankan serangkaian tes yang berasal dari sampel statistik dari semua program yang mungkin eksekusi oleh semua pengguna dari populasi yang ditargetkan. Dengan mengumpulkan metrik selama pengujian perangkat lunak dan memanfaatkan model statistik yang ada, dimungkinkan untuk mengembangkan pedoman yang bermakna menjawab pertanyaan kapan kita selesai menguji. Perencanaan dan record keeping. Banyak strategi yang digunakan untuk menguji perangkat lunak. Pada satu ekstrim, Anda bisa menunggu sampai sistem sepenuhnya dibangun dan kemudian melakukan tes pada sistem secara keseluruhan, dengan harapan dari menemukan kesalahan. Pendekatan ini meskipun menarik sama sekali tidak berhasil. Itu akan menghasilkan perangkat lunak bagi yang mengecewakan semua pemangku kepentingan. Di ekstrim yang lain, Anda dapat melakukan tes setiap hari, setiap kali ada bagian dari sistem yang dibangun. Pengujian unit memfokuskan upaya verifikasi pada unit terkecil dari desain perangkat lunak, komponen, atau modul perangkat lunak. Menggunakan deskripsi desain tingkat komponen sebagai panduan, jalur kontrol penting diuji untuk mengungkap kesalahan dalam batas modul. Kompleksitas relatif dari pengujian dan kesalahan yang ditemukan oleh pengujian tersebut terbatas oleh ruang lingkup terbatas yang ditetapkan untuk pengujian unit. Tes unit berfokus pada logika pemrosesan internal dan struktur data dalam batas-batas komponen. Jenis pengujian ini dapat dilakukan secara paralel untuk beberapa komponen. Peran perancah. Pengujian komponen biasanya dianggap sebagai tambahan untuk langkah pengkodean. Desain unit tes dapat terjadi sebelum pengkodean dimulai atau setelah kode sumber dibuat. Tinjauan informasi desain memberikan panduan untuk menetapkan kasus uji yang kemungkinan untuk mengungkap kesalahan. Setiap kasus uji harus digabungkan dengan serangkaian hasil yang diharapkan, karena komponen bukanlah program yang berdiri sendiri. Beberapa jenis scaffolding adalah diperlukan untuk membuat kerangka pengujian. Sebagai bagian dari kerangka kerja ini, driver dan atau rintisan perangkat lunak harus sering dikembangkan untuk setiap unit tes. Driver dan staff mewakili pengujian overhead, artinya kedua perangkat lunak harus dikodekan dalam kurung desain formal tidak umum diterapkan, tetapi itu tidak disampaikan dalam produk perangkat lunak akhir. Jika driver dan staff dibuat sederhana, overhead sebenarnya relatif rendah. Sayangnya, banyak komponen tidak dapat diuji unit secara memadai dengan perangkat lunak perancah dalam kutip sederhana. Dalam kasus seperti itu, pengujian lengkap dapat ditunda sampai langkah uji integrasi dalam kurung di mana driver atau staff juga digunakan. Pengujian yang hemat biaya. Pengujian menyeluruh membutuhkan setiap kemungkinan kombinasi nilai input dan kasus uji pemesanan diproses oleh komponen yang sedang diuji. Dalam kurung misalnya pertimbangkan generator bergerak dalam permainan catur komputer. Dalam beberapa kasus, ini akan membutuhkan pembuatan jumlah set data yang hampir tak terbatas. Pengembalian dari pengujian menyeluruh seringkali tidak sepadan upaya, karena pengujian saja tidak dapat digunakan untuk membuktikan suatu komponen diimplementasikan dengan benar. Ada beberapa situasi di mana Anda tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pengujian unit yang komprehensif. Dalam kasus ini, penguji harus memilih modul yang penting untuk keberhasilan proyek dan yang diduga rawan kesalahan karena matriks kompleksitas sebagai fokus untuk pengujian unit Anda. Desain test case merupakan ide yang baik untuk merancang test case unit Anda sebelum Anda mengembangkan kode untuk suatu komponen. Ini memastikan bahwa Anda akan mengembangkan kode yang akan lulus tes atau setidaknya tes yang Anda sudah pikirkan. Persyaratan dan use cases. Dalam rekayasa persyaratan kami menyarankan untuk memulai pengumpulan persyaratan proses dengan bekerja dengan pelanggan untuk menghasilkan cerita pengguna yang pengembang dapat disempurnakan menjadi penggunaan formal dan model analisis. Kasus penggunaan dan model uji ini dapat digunakan untuk memandu pembuatan sistematis kasus uji yang melakukan pekerjaan pengujian yang dengan baik persyaratan fungsional setiap komponen perangkat lunak dan memberikan cakupan pengujian yang baik keseluruhan. Traceability. Untuk memastikan bahwa proses pengujian dapat diaudit, setiap kasus uji harus dapat dilacak kembali ke persyaratan fungsional atau non-fungsional tertentu atau anti persyaratan. Kebanyakan persyaratan non-fungsional harus dapat dilacak ke bisnis atau persyaratan arsitektural tertentu. Banyak pengembang tangkas menolak konsep ketertelusuran sebagai hal yang tidak perlu membebani pengembang. Tetapi banyak kegagalan proses pengujian dapat dilacak hingga hilang jalur keterlacakan. Dalam pengujian yang tidak konsisten atau cakupan pengujian yang tidak lengkap, regresi pengujian memerlukan pengujian ulang komponen terpilih yang mungkin terpengaruh oleh perubahan yang dibuat pada komponen perangkat lunak lain yang dikolaborasikannya.
Mungkin ini lebih sering dianggap sebagai masalah dalam pengujian integrasi dalam bab 20, memastikan bahwa kasus uji dapat dilacak ke persyaratan adalah penting langkah pertama dan perlu dilakukan selama pengujian komponen. White box testing kadang-kadang disebut glass box testing atau structural testing. Dalam kasus pengujian filosofi desain yang menggunakan struktur kontrol yang dijelaskan sebagai bagian dari level komponen desain untuk mendapatkan kasus uji. Dengan menggunakan metode pengujian kotak putih, Anda dapat memperoleh pengujian kasus yang pertama, menjamin semua jalur independen dalam modul telah dijalankan setidaknya sekali. Yang kedua, menjalankan semua keputusan logis di sisi benar dan salah. Yang tiga, mengeksekusi semua loop pada batasannya dalam batasan operasionalnya. Dan yang keempat, melatih struktur data internal untuk memastikan validitasnya. Basis path testing. Pengujian jalur dasar adalah teknik pengujian kotak putih yang pertama kali diusulkan oleh Tom McCabe. Metode jalur dasar memungkinkan perancang kasus uji untuk mendapatkan logika ukuran kompleksitas, desain prosedural, dan menggunakan ukuran ini sebagai panduan untuk mendefinisikan basis set dari jalur eksekusi. Kasus uji yang diturunkan untuk menggunakan basis set adalah dijamin untuk mengeksekusi setiap pernyataan dalam program setidaknya satu kali selama pengujian. Sebelum metode jalur basis dapat diperkenalkan, notasi sederhana untuk representasi aliran kontrol yang disebut flow graph atau program graph harus dikenalkan. Flow graph harus dibuat hanya jika struktur logis dari suatu komponen adalah kompleks. Flow graph memungkinkan Anda untuk melacak jalur program dengan lebih mudah. Ini merupakan salah satu contoh flow graph yang bisa dilihat, ada each, node, dan region dari masing-masing. Next. Lalu ada control structure testing. Teknik pengujian jalur dasar yang dijelaskan oleh bagian 1941 tadi adalah salah satu dari jumlah teknik untuk pengujian struktur kontrol. Meskipun pengujian jalur basis sederhana dan sangat efektif, itu saja tidak cukup. Di bagian ini, variasi lain pada kontrol pengujian struktur dibahas. Ini memperluas cakupan pengujian dan meningkatkan kualitas dari pengujian kotak putih. Berikut merupakan beberapa dari control structure testing. Yang pertama ada condition testing. Condition testing adalah metode desain kasus uji yang melatih logika kondisi yang terdapat dalam modul program. Pengujian aliran data dan memilih jalur pengujian dari suatu program sesuai dengan lokasi definisi penggunaan variabel dalam program. Loop testing. Pengujian loop adalah teknik pengujian kotak putih yang berfokus pada secara eksklusif pada validitas dari konstruksi loop. Ada dua kelas loop yang berbeda dapat didefinisikan. Yang pertama simple loop dan nested loop. Loop sederhana, serangkaian loop sederhana atau simple loop. Serangkaian tes berikut dapat diterapkan pada loop sederhana di mana n adalah jumlah maksimum lintasan yang diizinkan melalui loop. 1. Melewati loop sepenuhnya. 2. Hanya satu yang melewati loop. 3. 2 melewati loop. 4. M melewati loop di mana M lebih kecil daripada N. 5. N1, N plus 1 melewati loop. Nested loop, jika kita memperluas pendekatan pengujian untuk simple loop ke nested loop, jumlah tes yang mungkin akan bertambah secara geometris seiring dengan level nestednya atau bersarang meningkat. Ini menghasilkan jumlah tes yang tidak praktis. Saran Bezier pendekatan yang akan membantu mengurangi jumlah tes. Yang pertama, mulai dari loop terdalam, atur semua loop lainnya ke nilai minimum. Yang kedua, lakukan tes loop sederhana untuk loop terdalam sambil menahan bagian luar. Loop pada nilai parameter iterasi minimumnya dalam kurung, misalnya penghitung loop. Tambahkan pengujian lain untuk dinilai luar rentang atau dikecualikan. Yang ketiga, bekerja keluar melakukan tes untuk loop berikutnya, tapi pertahankan semua bagian luar nilainya. Loop pada nilai minimum dan loop bersarang lainnya ke nilai tipikal. Keempat, lanjutkan sampai semua loop telah diuji. Nah, ini merupakan salah satu gambar dari simple loop dan nested loop. Next. Black box testing. Black box testing juga disebut behavioral testing atau functional testing. Berfokus pada kebutuhan fungsional perangkat lunak. Artinya teknik pengujian kotak hitam memungkinkan Anda untuk mendapatkan serangkaian kondisi input yang akan sepenuhnya menjalankan semua persyaratan fungsional untuk sebuah program. Pengujian kotak hitam bukanlah alternatif dari teknik kotak putih. Sebaliknya, ini adalah pendekatan pelengkap yang kemungkinan akan mengungkap kelas yang berbeda dari kesalahan daripada metode white box. Ketika perangkat lunak object oriented testing. Ketika perangkat lunak berorientasi objek pertimbangan, konsep unit berubah. Enkapsulasi mendorong definisi kelas dan objek. Ini berarti bahwa setiap kelas dan setiap instance
dari atribut paket kelas dalam kurung data dan operasi yang memanipulasi data ini. Kelas ini yang dienkapsulasi biasanya menjadi fokus pengujian unit. Namun, operasi dalam kurung metode di dalam kelas adalah unit kecil yang dapat diuji. Karena kelas dapat berisi sejumlah operasi yang berbeda dan operasi tertentu mungkin ada sebagian dari sejumlah kelas yang berbeda. Teknik yang diterapkan pada unit pengujian harus berubah. 19.7 kesimpulan, pengujian perangkat lunak menyumbang persentase terbesar dari upaya teknis dalam perangkat lunak proses. Terlepas dari jenis perangkat lunak yang Anda buat, strategi untuk pengujian sistematis perencanaan, pelaksanaan, dan kontrol dimulai dengan mempertimbangkan elemen kecil dari perangkat lunak dan bergerak keluar menuju program secara keseluruhan. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, software testing dan integration level akan dijelaskan oleh Aji Budi Negoro. Kepada Aji, silakan untuk menjelaskan. Software Testing Fundamentals. Tujuan pengujian adalah untuk menemukan kesalahan. Dan pengujian yang baik adalah yang memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan. Atribut tes yang baik. Berikut merupakan atribut tes yang baik. Sebuah tes yang baik memiliki probabilitas tinggi untuk menemukan kesalahan. Untuk mencapai tujuan ini, penguji harus memahami perangkat lunak dan berusaha mengembangkan gambaran mental tentang bagaimana perangkat lunak mungkin gagal. Kedua, sebuah tes yang baik tidak berlebihan. Waktu pengujian dan sumber daya terbatas. Tidak ada gunanya melakukan tes yang memiliki tujuan yang sama dengan tes lain. Setiap tes harus memiliki tujuan yang berbeda. Yang ketiga, tes yang baik harus menjadi jenis terbaik. Dalam kelompok pengujian yang memiliki maksud yang sama, keterbatasan waktu dan sumber daya dapat menentukan pelaksanaan hanya pengujian yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mengungkap seluruh kelas kesalahan. Keempat, tes yang baik tidak boleh terlalu sederhana atau terlalu rumit. Meskipun beberapa kali mungkin untuk menggabungkan serangkaian tes menjadi satu kasus uji, kemungkinan efek samping yang terkait dengan pendekatan ini dapat menutupi kesalahan. Secara umum, setiap tes harus dijalankan secara terpisah. Black box dan white box testing. Black box menyinggung pengujian integrasi yang dilakukan dengan menjalankan antarmuka dengan komponen lain dan dengan sistem lain, dan menyinggung pengujian integrasi yang dilakukan dengan menjalankan antarmuka komponen dengan komponen lain dan dengan sistem lain. Tugas black box adalah memastikan komponen dijalankan dengan benar dan dalam membuat perangkat lunak yang lebih besar ketika data input dan konteks perangkat lunak yang ditentukan oleh prakondisinya benar dan berperilaku dengan cara yang ditentukan oleh pasca kondisinya. White box testing atau biasa disebut glass box testing atau structural testing adalah filosofi pengujian integrasi yang menggunakan pengetahuan implementasi dari struktur kontrol yang dijelaskan sebagai bagian dari desain tingkat komponen untuk memperoleh kasus pengujian. Pengujian perangkat lunak white box didasarkan pada pemeriksaan yang cermat terhadap detail implementasi prosedural dan detail implementasi struktural data. White box test dapat dirancang hanya setelah desain tingkat komponen yang ada. Pengujian kotak putih atau black box yang sangat menyeluruh akan menghasilkan program yang 100% benar. Yang perlu kita lakukan adalah mendefinisikan semua jalur logis, mengembangkan kasus uji yang untuk melatihnya, dan mengevaluasi hasil, yaitu menghasilkan kasus uji untuk menjalankan logika program secara mendalam. Integration testing in the OO context. Integrasi perangkat lunak OO dapat dilakukan dengan menggunakan strategi berbasis thread atau berbasis penggunaan. Pengujian berbasis UTAS mengintegrasikan kumpulan kelas yang berkolaborasi dan merespon satu masukan atau peristiwa. Pengujian berbasis penggunaan membangun sistem berlapis-lapis mulai dengan kelas-kelas yang tidak menggunakan kelas server. Metode desain kasus uji integrasi juga dapat menggunakan uji acak dan partisi. Selain itu,
Pengujian dan pengujian berbasis skenario yang diturunkan dari model perilaku dapat digunakan untuk menguji kelas dan kolaboratornya. Urutan pengujian melacak aliran operasi di seluruh kolaborasi kelas. Pengujian validasi sistem OO berorientasi pada black box dan dapat diselesaikan dengan menerapkan metode black box yang sama yang dibahas untuk perangkat lunak konvensional. Namun pengujian berbasis skenario mendominasi validasi sistem OO, menjadikan kasus penggunaan sebagai driver utama untuk pengujian validasi. Pengujian regresi adalah proses mengeksekusi ulang kasus uji yang dipilih setelah setiap perubahan yang dibuat pada sistem perangkat lunak. Tes regresi harus dijalankan setiap kali komponen atau perubahan baru ditambahkan ke peningkatan perangkat lunak. Pengujian regresi membantu memastikan bahwa perubahan tidak menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan atau kesalahan tambahan. Testing pattern. Testing pattern dijelaskan dengan cara yang sama seperti pola desain. Lusinan pola pengujian telah diusulkan dalam 3 pola pengujian berikut. Yang pertama, pair testing. Sebuah pola berorientasi proses pengujian menggambarkan teknik yang analog dengan pemrograman berpasangan di mana dua penguji bekerja sama untuk merancang dan melaksanakan serangkaian pengujian yang dapat diterapkan pada aktivitas pengujian unit, integrasi, atau validasi. Yang kedua, separate test interface. Ada kebutuhan untuk menguji setiap kelas dalam setiap sistem berorientasi objek, termasuk kelas internal, yaitu kelas yang tidak mengekspos antarmuka apapun di luar komponen yang menggunakannya. Pola separate test interface menjelaskan cara membuat tes antarmuka yang dapat digunakan untuk menggambarkan pengujian khusus pada kelas yang hanya dapat dilihat secara interval oleh komponen. Yang ketiga, skenario testing. Setelah pengujian unit dan integrasi dilakukan, ada kebutuhan untuk menentukan apakah perangkat lunak akan bekerja dengan cara memuaskan pengguna. Pola skenario testing menjelaskan teknik untuk menjalankan perangkat lunak dari sudut pandang pengguna. Kegagalan pada tingkat ini menunjukkan bahwa perangkat lunak telah gagal memenuhi persyaratan yang terlibat oleh pengguna. Software testing specialized testing for mobility akan dijelaskan oleh saya sendiri. Software testing specialized testing for mobility. Definisi. Pengujian mobilitas adalah kumpulan aktivitas yang dikaitkan dengan tujuan untuk mengungkap kesalahan dalam konten mobile app. Fungsi, kegunaan, kemampuan navigasi, kinerja, kapasitas, dan keamanan yang dilakukan oleh software engineer untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Tujuan pengujian mobile app adalah untuk melatih masing-masing dari banyak dimensi kualitas perangkat lunak untuk aplikasi seluler dengan maksud menemukan kesalahan atau mengungkap masalah yang dapat menyebabkan kegagalan kualitas. Pengujian berfokus pada elemen kualitas seperti konten, fungsi, struktur, kegunaan, penggunaan konteks, kemampuan navigasi, kinerja, manajemen daya, kompatibilitas, interoperabilitas, kapasitas, dan keamanan. Ini menggabungkan ulasan dan penilaian kegunaan yang terjadi saat mobile app dirancang dan pengujian yang dilakukan setelah mobile app diimplementasikan dan diterapkan pada perangkat yang sebenarnya. The testing strategies. Strategi untuk menguji aplikasi seluler mengadopsi prinsip dasar untuk semua perangkat lunak. Pengujian. Namun, sifat unik dari mobile apps menuntut pertimbangan sejumlah masalah khusus. 1. User experience testing. Memastikan bahwa mobile app memenuhi harapan kegunaan dan aksesibilitas para pemangku kepentingan di semua perangkat yang didukung. 2. Device compatibility testing. Penguji memverifikasi bahwa mobile app bekerja dengan benar pada semua kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan. 3. Performance testing. Penguji memeriksa persyaratan non-fungsional yang unik untuk perangkat seluler, misalnya waktu pengunduhan, kecepatan prosesor, kapasitas penyimpanan, ketersediaan daya. Connectivity testing. Penguji memastikan bahwa mobile app dapat mengakses semua jaringan atau layanan web yang dibutuhkan
dapat mentolerir lemah atau terputusnya jaringan. Security testing. Penguji memastikan bahwa mobile app tidak membahayakan privasi atau persyaratan keamanan penggunanya. Certification testing. Penguji memastikan bahwa mobile app memenuhi standar didirikan oleh toko aplikasi yang akan mendistribusikannya. User experience testing issues. Antarmuka pengguna dan mekanisme interaksinya dapat dilihat oleh pengguna mobile app. Penting untuk menguji kualitas pengalaman pengguna yang disediakan oleh mobile app untuk memastikan bahwa itu memenuhi harapan penggunanya. 1. Gesture text testing. Objek layar dipengaruhi oleh ukuran dan resolusi layar, serta tindakan pengguna sebelumnya, membuat pengujian gerakan yang akurat menjadi sulit, dan bahkan saat pengujian dilakukan, gerakan sulit dicatat secara akurat untuk diputar ulang. Sebagai gantinya, penguji perlu membuat program kerangka pengujian yang membuat panggilan ke fungsi yang mensimulasikan peristiwa gerakan. Semua ini mahal dan memakan waktu. Virtual keyboard input. Karena keyboard virtual dapat menggabungkan bagian layar tampilan saat diaktifkan, penting untuk menguji mobile app untuk memastikan bahwa informasi layar penting tidak disembunyikan dari pengguna saat mengetik. Jika informasi layar harus disembunyikan, penting untuk menguji kemampuan aplikasi seluler untuk memungkinkan pengguna membalik halaman tanpa kehilangan informasi yang diketik. Voice input dan recognition. Input suara telah menjadi metode yang semakin umum untuk memberikan input dan perintah dalam situasi yang sibuk dan mata yang sibuk. Input suara dapat mengambil beberapa bentuk dengan tingkat kerumitan pemrograman yang berbeda yang diperlukan untuk memproses masing-masing. Input pesan suara terjadi saat pesan direkam untuk diputar di lain waktu. Pengenalan kata diskrit dapat digunakan untuk memungkinkan pengguna memilih item secara verbal dari menu dengan sejumlah kecil pilihan. Pengenalan ucapan terus-menerus menerjemahkan ucapan yang didiktekan menjadi string teks yang bermakna. Setiap jenis input suara memiliki tantangan pengujiannya sendiri. User experience testing issues. Alert and extraordinary conditions. Saat aplikasi seluler berjalan dalam lingkungan waktu nyata, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perilakunya. Misalnya, sinyal Wi-Fi mungkin hilang, atau pesan teks, panggilan telepon, atau peringatan kalender yang masuk mungkin diterima saat pengguna bekerja dengan mobile app. Faktor-faktor ini dapat mengganggu alur kerja pengguna mobile app. Namun sebagian besar pengguna memilih untuk mengizinkan peringatan dan gangguan lain saat mereka bekerja. Lingkungan pengujian mobile app harus dapat mensimulasikan peringatan dan ketentuan ini. Selain itu, kita harus menguji kemampuan aplikasi seluler untuk menangani peringatan dan kondisi di lingkungan produksi secara aktual. Bagian dari pengujian mobile app harus fokus pada masalah kegunaan yang berkaitan dengan peringatan dan pesan pop-up. Pengujian harus memeriksa kejelasan dan konteks peringatan, kesesuaian lokasinya di layar tampilan perangkat, dan ketika bahasa asing dilibatkan, verifikasi bahwa terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain sudah benar. Web application testing. Strategi untuk pengujian web app mengadopsi prinsip-prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak. Langkah-langkah berikut merangkum pendekatan. 1. Model konten untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan. 2. Model antarmuka ditinjau untuk memastikan bahwa semua kasus pengguna dapat ditampung. 3. Model desain untuk web app ditinjau untuk mengungkap kesalahan navigasi. 4. Antarmuka penggunaan diuji untuk mengungkap kesalahan dalam presentasi dan atau navigasi mekanika. 5. Setiap komponen fungsional diuji unit. 6. Navigasi di seluruh arsitektur diuji. 7. Web app diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya dengan setiap konfigurasi. 8. Tes keamanan dilakukan dalam upaya untuk mengeksploitasi kerentanan di web app atau dalam lingkungannya. Web testing strategis. Karena sistem dan aplikasi berbasis web berada pada jaringan dan beroperasi dengan banyak sistem operasi yang berbeda, browser atau perangkat komunikasi pribadi lainnya, platform perangkat keras, protokol komunikasi, dan aplikasi ruang belakang, pencarian kesalahan merupakan tantangan yang signifikan. Content testing.
Kesalahan dalam konten web app bisa sepele seperti ketik kecil atau sama pentingnya dengan informasi yang salah, organisasi yang tidak tepat, atau pelanggaran undang-undang kekayaan intelektual. Pengujian konten mencoba mengungkap ini dan banyak masalah lain sebelum pengguna menemukannya. Pengujian konten memiliki 3 tujuan penting. 1. Untuk mengungkap kesalahan sintaksis, misalnya kesalahan ketik, kesalahan tata bahasa, dalam dokumen berbasis teks, representasi grafis, dan media lain. 2. Untuk mengungkap kesalahan semantik, yaitu kesalahan dalam keakuratannya atau kelengkapan informasi dalam objek konten apapun yang disajikan saat navigasi terjadi. 3. Untuk menemukan kesalahan dalam organisasi atau struktur konten yang disajikan kepada end user. Interface testing, pengujian antarmuka melatih mekanisme interaksi dan memvalidasi aspek estetika antarmuka pengguna. Strategi keseluruhan untuk pengujian antarmuka adalah untuk 1. Mengungkap kesalahan yang terkait dengan mekanisme antarmuka tertentu, misalnya kesalahan dalam eksekusi tautan maupun yang tepat atau cara data dimasukkan dalam formulir. 2. Mengungkap kesalahan dalam cara pengujian antarmuka. Antarmuka mengimplementasikan semantik navigasi, fungsionalitas web app, atau tampilan konten. Navigation testing. Proses navigasi tidak dapat diprediksi karena pengguna dipengaruhi oleh sesuatu yang dilihat atau dipelajarinya. Dapat memilih jalan atau memulai tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan semula. Tugas pengujian navigasi adalah 1. Untuk memastikan bahwa mekanisme yang memungkinkan pengguna web app untuk melakukan perjalanan melalui web app semuanya berfungsi. 2. Untuk memvalidasi bahwa setiap NSU dapat dicapai oleh kategori pengguna yang sesuai. Internationalization. Internasionalisasi adalah proses pembuatan suatu produk perangkat lunak agar dapat digunakan di beberapa negara dengan berbagai bahasa tanpa memerlukan perubahan rekayasa apapun. Lokalisasi adalah proses mengadaptasi aplikasi perangkat lunak untuk digunakan di wilayah global yang ditargetkan dengan menambahkan persyaratan khusus lokal dan menerjemahkan elemen teks ke bahasa yang sesuai. Upaya pelokalan mungkin melibatkan mempertimbangkan mata uang, budaya, pajak, dan standar masing-masing negara, baik teknis dan hukum dalam perbedaan bahasa. Security testing. Setiap sistem berbasis komputer yang mengelola informasi sensitif atau menyebabkan tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan individu secara tidak semestinya adalah target penetrasi yang tidak semestinya atau ilegal. Penetrasi mencakup berbagai aktivitas peretas yang mencoba menembus sistem untuk olahraga, karyawan yang tidak puas yang mencoba melakukan penetrasi untuk membalas dendam, individu yang tidak jujur yang mencoba melakukan penetrasi untuk keuntungan pribadi yang tidak sah. Pengujian keamanan mencoba untuk memverifikasi bahwa mekanisme perlindungan yang dibangun ke dalam sistem akan pada kenyataannya melindunginya dari penetrasi yang tidak tepat. Untuk melindungi dari kerentanan ini dan banyak lainnya, firewall, autentikasi, enkripsi, dan teknik otorisasi dapat digunakan. Tes keamanan harus dirancang untuk menyelidiki masing-masing teknologi keamanan ini dalam upaya untuk mengungkap lubang keamanan. Performance testing. Pengujian performa dirancang untuk menguji performa rantai perangkat lunak dalam konteks sistem terintegrasi. Pengujian performa terjadi di semua langkah dalam proses pengujian, bahkan di tingkat unik. Performa modul individu dapat dinilai saat tes dilakukan, namun tidak sampai semua elemen sistem terintegrasi sepenuhnya. Performa sistem yang sebenarnya dapat dipastikan. Pengujian performa digunakan untuk mengungkap masalah performa yang dapat diakibatkan oleh kurangnya sumber daya sisi server, bandwidth jaringan yang tidak sesuai, kemampuan basis data yang tidak memadai, kemampuan sistem operasi yang salah atau lemah, fungsionalitas web app yang dirancang dengan buruk, dan masalah perangkat keras atau perangkat lunak lainnya yang dapat menuju ke penurunan performa klien server. Tujuan pengujian performa adalah 1. Untuk memahami bagaimana sistem merespon saat memuat, yaitu jumlah pengguna, jumlah transaksi, atau keseluruhan volume data.
2. Untuk mengumpulkan metrik yang akan mengarah pada modifikasi desain untuk meningkatkan kinerja. 2 macam performance test, yaitu 1. Load testing, memeriksa pembebanan dunia nyata pada berbagai tingkat beban dan dalam berbagai kombinasi. 2. Stress testing, memaksa pemuatan untuk ditingkatkan ke titik puncaknya untuk menentukan berapa banyak kapasitas yang dapat ditangani oleh lingkungan aplikasi. Real-time testing. Dalam banyak situasi, data uji yang diberikan kepada sistem real-time dalam satu keadaan akan menghasilkan pemrosesan yang tepat, sedangkan data yang sama yang diberikan ketika sistem dalam keadaan berbeda dapat menyebabkan kesalahan. Selain itu, hubungan yang ada antara perangkat lunak waktu nyata dan lingkungan perangkat kerasnya juga dapat menyebabkan masalah pengujian. Pengujian perangkat lunak harus mempertimbangkan dampak kesalahan perangkat keras pada pemrosesan perangkat lunak. Beberapa karakteristik pengujian secara langsung, termasuk lingkungan yang tidak menguntungkan dan tidak dapat diprediksi, browser dan plugin yang ketinggalan zaman, perangkat keras yang unik, dan konektivitas yang tidak sempurna baik Wi-Fi dan operator seluler untuk mencerminkan kondisi dunia nyata. Karakteristik demografis penguji harus sesuai dengan pengguna yang ditargetkan serta perangkat mereka. Selain itu, ada harus menyertakan kasus pengguna yang melibatkan kecilnya jumlah pengguna, browser yang kurang populer, serta perangkat seluler yang beragam. Testing AI System. Pengguna seluler mengharapkan produk seperti mobile apps, VR system, dan video game untuk menyadari konteks. Apakah produk perangkat lunak bereaksi terhadap lingkungan pengguna secara otomatis, mengadaptasi berbasis antarmuka pengguna. Diperlukan teknik kecerdasan buatan atau AI terlibat. Teknik ini memanfaatkan hal-hal seperti pembelajaran mesin, penambangan data, statistik, pemrograman heuristik, atau sistem berbasis aturan. Teknik AI memanfaatkan informasi yang telah diperoleh dari pakar manusia atau diringkas dari sejumlah besar pengamatan yang disimpan dalam semacam penyimpanan data. Static and dynamic testing. Pengujian statis adalah teknik verifikasi perangkat lunak yang berfokus pada tinjauan daripada pengujian yang dapat dieksekusi. Penting untuk memastikan bahwa ahli manusia, stakeholder yang memahami domain aplikasi, setuju dengan cara yang dimiliki pengembang mewakili informasi dan penggunaannya dalam sistem AI. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa sistem AI sesuai dengan perilaku yang ditentukan oleh para ahli. Maka manusia harus memvalidasi hubungan baru ini sebelum mereka digunakan dalam produk perangkat lunak yang kritis terhadap keselamatan. Model-based testing. Pengujian berbasis model atau MBT adalah teknik pengujian kotak hitam yang menggunakan informasi terkandung dalam model persyaratan sebagai dasar untuk generasi kasus uji. Sebagai dasar untuk desain kasus uji, teknik MBT membutuhkan 5 langkah. 1. Analisis model perilaku yang ada untuk perangkat lunak atau buat 1. Model perilaku menunjukkan bagaimana perangkat lunak akan merespon peristiwa atau rangsangan eksternal. 2. Lintasi model perilaku dan tentukan input yang akan memaksa perangkat lunak untuk membuat transisi dari keadaan ke keadaan. 3. Tinjau model perilaku dan catat keluaran yang diharapkan sebagai perangkat lunak yang membuat transisi dari keadaan ke keadaan. 4. Jalankan kasus uji. Kasus uji dapat dijalankan secara manual atau skrip uji dapat dibuat untuk digunakan oleh alat pengujian otomatis. 5. Bandingkan hasil aktual dan yang diharapkan dan ambil tindakan korektif yang diperlukan. MBT membantu mengungkap kesalahan dalam perilaku perangkat lunak. Testing virtual environments. Desainer pengalaman sangat menyadari pentingnya mendapatkan umpan balik dari pengguna proses pembuatan prototipe untuk menghindari membuat perangkat lunak yang tidak disukai pengguna. Tes penerimaan adalah serangkaian tes khusus yang dilakukan oleh pengguna dalam mencoba untuk mengungkap kesalahan produk sebelum menerima perangkat lunak dari pengembang. Tes alfa dilakukan di lingkungan yang terkendali. Pengujian beta dilakukan di 1 atau lebih situs pengguna akhir. Tidak seperti pengujian alfa, pengembang umumnya tidak hadir. Oleh karena itu, uji beta adalah
aplikasi langsung dari perangkat lunak dalam lingkungan yang tidak dapat dikendalikan oleh pengembang. Selama pengujian beta, pengembangan membuat modifikasi dan kemudian mempersiapkan rilis perangkat lunak produk ke seluruh basis pelanggan. Usability testing. Pengujian kegunaan mengevaluasi sejauh mana pengguna dapat berinteraksi secara efektif dengan aplikasi dan sejauh mana aplikasi memandu tindak pengguna, memberikan umpan balik yang berarti dan menerapkan pendekatan interaksi yang konsisten. Accessibility testing. Pengujian aksesibilitas adalah proses memverifikasi sejauh mana semua orang dapat menggunakan sistem komputer terlepas dari kebutuhan khusus pengguna. Kebutuhan khusus yang paling sering dipertimbangkan untuk aksesibilitas sistem komputer adalah gangguan penglihatan, pendengaran, gerakan, dan kognitif. Playability testing. Playability adalah sejauh mana permainan atau simulasi menyenangkan untuk dimainkan dan dapat digunakan oleh pengguna atau pemain, dan pada awalnya dipahami sebagian besar pengembangan video game. Playability game dipengaruhi oleh kualitas game, kegunaan, alur cerita, strategi, mekanik, realisme, grafik, dan suara. Dengan munculnya simulasi realitas virtual atau augmented yang tujuannya adalah untuk memberi Aba-aba dulu. Playability testing. Playability adalah sejauh mana permainan atau simulasi menyenangkan untuk dimainkan dan dapat digunakan oleh pengguna atau pemain, dan pada awalnya dipahami sebagai bagian dari pengembangan video game. Playability game dipengaruhi oleh kualitas game, kegunaan alur cerita, strategi, mekanik, realisme, grafik, dan suara, dengan munculnya simulasi realitas virtual atau augmented yang tujuannya adalah untuk memberikan hiburan atau kesempatan belajar, misalnya seperti pemecahan masalah yang disimulasikan, masuk akal untuk menggunakan pengujian kemampuan bermain sebagai bagian dari pengujian kegunaan untuk lingkungan virtual yang dibuat oleh mobile app. Selanjutnya, contoh pengujian black box dan white box akan dijelaskan oleh Muhammad Reza Fahalafi. Kepada Muhammad Reza dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, contoh black box test menggunakan equivalence partitioning. Pemeliharaan data untuk aplikasi bank yang sudah diotomatisasikan. Pemakaian dapat memutar nomor telepon bank dengan menggunakan mikrokomputer yang terhubung dengan password yang telah ditentukan dan diikuti dengan perintah-perintah. Data yang diterima adalah kode area 0 atau 3 digit, prefix 3 digit atau tidak diawali 0 atau 1, suffix 4 digit, password 6 digit alfanumerik, perintah, cek, deposit, dan lain-lain. Contoh black box test menggunakan equivalence partitioning. Selanjutnya, kondisi input digabungkan dengan kode area, kondisi input, boolean, kode area mungkin ada atau tidak kondisi input, range nilai ditentukan antara 200 dan 999. Prefix, kondisi input range lebih dari 200 atau tidak diawali 0 atau 1. Suffix, kondisi input nilai 4 digit. Password, kondisi input boolean password mungkin diperlukan atau tidak kondisi input nilai dengan 6 karakter string. Perintah, kondisi input set berisi perintah-perintah yang telah didefinisikan. Contoh white box test. Menggunakan grafik aliran ini, kita dapat menghitung jumlah jalur independen melalui kode. Kami melakukan ini dengan menggunakan metrik disebut nomor cyclomatic McCable 1976 yang didasarkan pada teori grafik. Cara termudah untuk menghitung jumlah cyclomatic adalah dengan menghitung jumlah conditional atau predikat diamond dan tambahkan 1. Dalam contoh di atas ada 5 conditional. Oleh karena itu, jumlah cyclomatic kami adalah 6, dan kami memiliki 6 jalur independen melalui kode. Jadi kita sekarang dapat menghitungnya. Contoh white box test. Perhitungan 6 jalur independen. Yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Properti yang dimiliki oleh orang lain tidak mempunyai uang untuk sewa. Yang kedua, 1, 2, 3, 4, 6, 10. Properti yang dimiliki oleh orang lain membayar sewa. Yang ketiga, 1, 2, 3, 10. Properti yang dimiliki oleh pemain. Yang keempat, 1, 2, 7, 10. Properti yang tersedia tidak memiliki cukup uang.
Yang kelima, 1, 2, 7, 8, 10. Properti yang tersedia punya uang tidak ingin membelinya. 6. 1, 2, 7, 8, 9, 10. Properti yang tersedia punya uang dan membelinya. Pernyataan pengulangan statement di tengah-tengah blok diperlukan meskipun ada gambaran sampai akhir. Jika itu adalah simbol terminal tambahan, kembali dari ekspresi boolean diperlakukan jika ada pernyataan atau statement. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.